Sebagai manusia, kita semua pasti punya rasa tidak percaya diri tentang diri kita. Entah itu dari bentuk gigi, atau tinggi badan, atau berat badan. Kita tuh pasti fokus banget dengan satu hal di diri kita yang kita ngerasa harus dirubah. Padahal bagi orang lain itu tuh bukan hal yang besar, tapi bagi kita penting banget. Apalagi kalau hal ini selalu diungkit-ungkit oleh orang sekitar, tambah insecure dong. Inilah yang dialami Martha Jewel Seabrook yang lahir di tanggal 6 Mei 1920. Terlahir dari pasangan ayah dan ibu yang masih bersaudara, dari kecil Martha punya gangguan kelenjar yang membuat dia sulit mengontrol berat badannya. Jadi dari kecil sampai dewasa Martha selalu obesitas. Martha sering banget dikata-katain di rumah, di sekolah, makanya dia tumbuh sebagai wanita yang tidak percaya diri. Untungnya, Martha berusaha untuk belajar dengan serius, karena dia pengen dikenal dengan hal yang positif, bukan hal yang negatif. Begitu lulus kuliah, Martha bekerja sebagai suster di salah satu rumah sakit. Karena Martha merasa dia tidak bisa dicintai oleh orang lain, setiap kali ada pria yang menyatakan cinta, dia selalu rela memberikan semuanya. Gak butuh waktu yang lama, Martha hamil. Tapi pacarnya gak mau tanggung jawab. Jadi Martha melahirkan anak pertamanya dan menjadi single mother yang berusaha menghidupi anaknya sendirian. Setahun kemudian, Martha bertemu lagi dengan pria bernama Alfred Beck, yaitu seorang supir taksi. Mereka menikah, tinggal di Pensacola, Florida. Tapi begitu Martha melahirkan anak dari Alfred, 6 bulan kemudian Alfred langsung minta cerai. Dan lagi-lagi Martha menjadi single mother yang sekarang harus mengurusi 2 anak. Dengan rasa tidak percaya diri, 2 anak yang harus diasuh, Martha merasa dia nggak bakal bisa mendapatkan jodoh lagi. Tiap kali dia ngeliat di kaca, aduh siapa sih yang bakal cinta dengan aku yang obesitas ini? Sampai suatu hari, waktu Martha berusia 27 tahun, salah satu teman kerjanya yang dia sudah anggap bestie, mengirim surat ke sebuah perkumpulan yang bernama Lonely Hearts atau hati yang kesepian. Ini tuh kayak semacam aplikasi kencan online zaman dulu, sebelum ada aplikasi ya. Jadi kencan online-nya itu lewat surat. Yang merasa ingin menemukan jodoh, silakan tulis aja di surat nih, deskripsi tentang kalian, hal apa yang kalian sukai, terus nanti dikirim lewat email, dicariin lah pasangan mana yang kira-kira cocok. Nanti tinggal tulis tulisan surat, kalau pengen ketemu ya ketemu. Dan menurut review orang-orang nih, banyak banget yang berhasil untuk mendapatkan jodoh. Apalagi waktu itu baru selesai Perang Dunia Kedua. Banyak banget wanita-wanita yang ditinggal oleh suaminya berperang. Dan suami-suami ini ada yang balik, ada yang gak balik. Menurut statistik, ada lebih banyak jumlah wanita dibanding pria pada saat itu. Jadi banyak banget wanita-wanita yang kesepian. Menurut teman-temannya Martha, ini tuh lucu. Tapi jujur, Martha sedikit tersinggung. Emangnya dia kelihatan kesepian banget nih sampai temen-temennya ngirimin surat atas nama dia. Tapi Martha juga nggak bisa memungkiri bahwa dia pengen punya pasangan supaya bisa menghidupi 2 anaknya. Berhubung temennya udah terlanjur mendaftarkan diri dia ke biro jodoh ini, ya udah, Martha lanjutin aja. Begitu Martha menulis surat pertamanya, dia langsung merasa menyesal. Dan ini adalah awal mula tragedi luar biasa yang akan membuat semua orang shock. Siapa yang menyangka satu surat bisa menghilangkan nyawa orang lain? Ini adalah salah satu kasus paling fenomenal di Amerika yang dikenal dengan nama Lonely Hearts Murder. Harus disensor ya, biar nggak kena pelanggaran YouTube. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita masuk ke cerita. Welcome to Ruang Gelap. Kalau tadi kita sudah membicarakan tentang Martha Beck yang tinggal di Pensacola, kali ini gue mau menceritakan tentang seorang pria bernama Raymond Martinez Fernandez yang tinggal di New York. Raymond lahir di tahun 1914 di Honolulu, Hawaii, dan sebenarnya kedua orang tuanya adalah orang Spanyol. Tapi waktu Raymond berusia 3 tahun, ayahnya mengajak mereka satu keluarga untuk pindah ke Connecticut, Amerika Serikat. Dari kecil Raymond dididik dengan keras banget oleh ayahnya yang seorang militan. Sampai-sampai Raymond ngerasa sebenarnya ayahnya nggak peduli. Pernah nih Raymond ngeliat teman-temannya pada merayakan Thanksgiving, di mana di situ mereka makan ayam Turki. Apa sih? Bukan ayam Turki, turkey. Ayam Turki, turkey. Sama nggak sih? Ntar gue cek dulu.
2 jam kemudian. Kalau kalian pernah nonton Mr. Bean, kalian pasti tahu ayam Turki yang gede itu. Nah, Raymond ngomonglah ke ayah dan ibunya dia juga pengen bisa merayakan Thanksgiving sambil makan ayam Turki. Tapi ayahnya bilang, ngapain ngabis-ngabisin duit aja. Nah, namanya anak remaja, kepengen dan nekat, Raymond ngajak 2 temennya untuk maling ayam. Berhubung mereka masih remaja, usaha maling mereka nggak berhasil. Bukannya dapat ayam, justru mereka ditangkap oleh pihak kepolisian. Nah, 2 teman Raymond tadi, keluarganya langsung datang dan ngajak berdamai. Sedangkan waktu Raymond ngabarin orang tuanya bahwa dia ditangkap polisi, orang tuanya nggak menggubris. Ayahnya bilang, ya kamu salah, ya udah dong kamu masuk penjara. Jadi, cuman Raymond sendiri yang mendekam di penjara selama 60 hari dan harus membayar denda, tapi dendanya nggak banyak. Di sini Raymond makin benci dengan ayahnya, dan waktu dia berusia 17 tahun, dia ikut ibunya untuk balik lagi ke Spanyol. Selama 2 tahun tinggal di Spanyol, Raymond bekerja keras dan bertemu dengan wanita bernama Encarnacion. Mereka kemudian menikah meskipun ditentang oleh ayah Raymond karena ayah Raymond bilang Encarnacion ini berasal dari keluarga yang miskin. Tapi Raymond gak peduli dan dia bekerja keras untuk menghidupi istrinya yang kemudian melahirkan anak pertama mereka. Raymond punya cita-cita, kalau dia udah punya uang, dia bakal membawa istrinya dan anaknya pindah ke Amerika juga supaya bisa mendapatkan kualitas kehidupan yang lebih baik. Tapi takdir berkata lain, terjadilah perang Spanyol di mana Raymond harus ikut perang. Dan waktu orang lagi gencar-gencarnya bertempur nih, Raymond malah terkena demam tipoid. 2 minggu dia hampir aja meninggal gara-gara penyakit ini. Begitu sembuh, dia langsung disuruh untuk bertugas di medan perang untuk mengeksekusi semua warga yang kelihatannya mendukung Republikan. Raymond benar-benar trauma. Tugasnya tuh benar-benar mengantarkan korban-korban ke tempat eksekusi dan menyaksikan semuanya terjadi dengan mata kepala sendiri. Belum lagi kadang-kadang yang dieksekusi ini orang-orang yang dia kenal, tetangga sekitar, sahabatnya, temennya, bahkan keluarganya. Pernah suatu hari Raymond nangis waktu ngelihat orang yang dia kenal dihabisi. Gara-gara hal ini, Raymond sendiri juga hampir aja ditembak, tapi untungnya ada orang yang menyetop kejadian ini. Gak lama kemudian terjadi Perang Dunia Kedua. Lagi-lagi Raymond bertempur. Begitu Perang Dunia selesai, Raymond melanjutkan mengejar cita-citanya kembali untuk bisa dapat pekerjaan di Amerika. Dan waktu itu Raymond mendapat tawaran menjadi salah satu kru kapal yang membawa minyak dari Spanyol ke New York. Di tengah perjalanan, ombak besar banget. Beberapa mesin di bawah dek kapal rusak. Raymond langsung bergegas turun untuk membantu orang-orang membenarkan kapal. Tapi karena kapal terus-terusan diterjang oleh ombak, salah satu metal atau besi yang menyangga plafon di situ jatuh dan menimpa kepala Raymond. Raymond langsung dilarikan ke rumah sakit dan ini adalah kecelakaan yang sangat fatal. Tulang tengkorak Raymond ada yang retak. Tapi untungnya dia masih bisa bertahan hidup meskipun menurut semua orang di sekitar Raymond, akibat kecelakaan ini, Raymond berubah total. Raymond yang awalnya ceria, friendly, baik, berubah. Dia jadi pemarah, gatel banget dengan wanita-wanita lain, dan mulai sering melakukan hal-hal nekat. Setelah sembuh, Raymond lanjut bekerja lagi di kapal. Suatu hari, waktu kapalnya udah berlabuh di tujuan, Raymond ngeliat ada banyak banget teman-teman kerjanya yang menyelundupkan kain-kain linen. Tapi teman-temannya ini menyelundupkan pakaian yang jumlahnya sedikit. Ada yang menyelundupkan bantal, ada yang nyelundupin baju. Nah, si Raymond ikut-ikutan, tapi dia ini nekat. Hampir semua barang dia bawa. Selimut, bantal, apapun yang menurut dia masih bisa dia masukin ke dalam tas, dia masukin. Jadi jelas-jelas aja nih, kelakuan Raymond langsung ketahuan. Dan gara-gara kebodohannya sendiri, Raymond masuk penjara selama 1 tahun. Di penjara, Raymond punya teman satu sel, orang Haiti yang kental banget dengan ilmu hitam. Dari sini, Raymond sering ngobrol dengan pria ini dan diajarinlah cara melakukan sihir voodoo. Teman satu selnya ini ngasih Raymond buku karya William Seabrook yang mengajarkan cara pria untuk memikat dan menghipnotis orang lain dari jauh. Semacam santet lah kalau bahasa kita ya. Santetnya bisa dilakukan lewat surat, lewat potongan rambut, dan Raymond percaya banget. Dia cobalah tulis surat untuk pihak pengadilan mengurangi masa hukumannya.
Dengan menggunakan ilmu hitam ini, entah kebetulan atau gimana, setelah Raymond mengirim surat tadi, hukuman dia benar-benar diperpendek. Yang awalnya 1 tahun jadi cuma 6 bulan. Dan semenjak Raymond keluar dari sel penjara, dia benar-benar mengikuti banget ilmu hitam. Karena dia ngerasa, oh beneran bisa loh. Raymond mulai melupakan istri dan keempat anaknya yang ada di Spanyol. Dia nggak balik-balik. Dia justru tinggal dengan kakaknya di New York. Raymond yang dulunya dikenal kalau bekerja sangat serius, sekarang menjadi pria yang lompat-lompat. Tiap dapat kerjaan, tahannya cuma beberapa minggu, abis itu pasti dipecat. Entah masalahnya apa, mungkin karena dia nggak serius kali ya. Suatu hari, Raymond mendengar tentang Lonely Hearts, biro jodoh yang bakal membantu orang-orang mendapatkan jodoh. Dan entah dapat ide dari mana, Raymond merasa, wah, aku bisa dapat uang dengan mudah nih. Aku tinggal menghipnotis wanita-wanita yang kaya untuk mau menikah dengan aku porotin, terus aku tinggalin. Jadi semenjak itu, Raymond berhenti kerja. Dia fokus setiap hari cuma nulis surat untuk menggait wanita-wanita tadi. Dalam 1 hari, Raymond bisa nulis puluhan surat. Setelah bergabung dengan biro jodoh ini, Raymond tuh dapat daftar nama-nama wanita plus status finansial mereka. Jadi Raymond bisa ngeliat yang mana yang kira-kira kaya bisa diporotin, mana yang kayaknya nggak bisa diporotin gitu loh. Dan Raymond sendiri selalu memilih nama wanita-wanita yang eksotis. Disinilah kita berkenalan dengan korban pertama Raymond yang bernama Jane Thompson. Jane berusia 40 tahun dan seorang ahli gizi. Jane tinggal di Pennsylvania. Hanya dalam waktu 1 minggu surat-suratan, Raymond langsung mengajak Jane ketemuan. Berhubung Raymond good looking, percaya diri, terutama karena dia percaya sihirnya bekerja, gak butuh waktu yang lama. Jane langsung kelepek-kelepek. Sedikit demi sedikit, uangnya mulai habis diporotin oleh Raymond. Jane gak tahu bahwa selama dia berhubungan dengan Raymond punya banyak wanita-wanita lain yang masih dia kirimin surat. Jane percaya banget bahwa Raymond adalah pria idamannya, 100% nggak bercelah, sempurna. Jane rela beliin Raymond apapun, mulai dari mobil, uang tabungan, bahkan karena dijanjiin bakal nikah, surat wasiat Jane ditulis ulang yang awalnya meninggalkan harta untuk ibunya yang masih tinggal di apartemen dia, diganti dengan nama Raymond. Habis itu, Raymond mengajak Jane untuk jalan-jalan ke Spanyol. Dengan tujuan, Raymond mau ketemuan sama istri dan anak-anaknya plus ngasih mereka uang. Tapi waktu itu Jane sama sekali nggak tahu. Beberapa hari kemudian, Jane Thompson ditemukan meninggal dunia gara-gara penyakit jantung. Awalnya polisi nggak melihat hal-hal aneh, tapi begitu Ray cepat-cepat pulang ke New York, mereka melakukan autopsi terhadap tubuh Jane, di mana di situ ditemukan obat-obatan yang seharusnya tidak dikonsumsi. Dan waktu ditelusuri lagi, beberapa hari sebelum Jane meninggal, yang membeli obat-obatan ini adalah Raymond. Meskipun polisi nggak punya bukti yang kuat, tapi Raymond sendiri dijadikan buronan. Cuman masalahnya, Raymond udah pergi entah kemana. Begitu Raymond pulang ke Pennsylvania, tempat di mana Jane tinggal, Raymond langsung ngasih tahu keluarga Jane bahwa apartemen beserta semua isinya itu sudah jatuh ke tangan dia. Tapi Raymond pura-pura baik. Dia bilang ke keluarga Jane, terutama ibunya yang masih tinggal di apartemen itu, untuk gak apa-apa, tinggal aja di situ. Raymond ikhlas karena Jane juga pasti pengen ibunya masih tinggal di situ. Setelah berhasil dapat apartemen dan uang dari Jane, kini giliran Raymond untuk mendatangi Martha, yang ternyata sudah selama beberapa bulan ini tukar-tukaran surat dengan Raymond. Di awal Desember, Raymond datang ke Pensacola, ketemuan dengan anak-anak Martha di apartemennya Martha. Martha langsung jatuh cinta. Raymond ganteng, mirip dengan aktor kesukaannya. Dan untuk pertama kalinya, Martha ngerasa diperhatikan banget dengan cowok. Cuman, seperti yang kita ketahui ya, kedatangan Raymond sebenarnya cuman untuk ngeliat apa sih yang bisa dia ambil dari Martha. Pas ngeliat apartemen Martha, ngeliat hartanya, dia punya 2 anak, Raymond ngerasa, aduh kayaknya wanita ini gak bisa aku porotin. Jadi ya udah, Raymond pulang. Raymond tuh janji dia bakal balik lagi ke situ. Tapi begitu Raymond sampai di New York, dia langsung nulis surat dan bilang, Martha maaf ya, kayaknya kita nggak bisa melanjutkan hubungan ini karena bla 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 bla. Intinya gitulah. Dan Martha yang awalnya mengira, aduh ini udah nih, Raymond jodoh aku.
Waktu dia ngebaca surat ini, Martha nangis. Dia depresi. Dan saking depresinya, di malam hari, sehari setelah Natal, Martha menidurkan anak-anaknya di kasur. Terus dia nyalain semua gas, kompor, perapian, dan dia tutup semua jendela. Martha berusaha untuk mengakhiri hidupnya dan anak-anaknya sendiri. Untungnya salah satu tetangga mencium bau ini dari rumahnya. Jadi tetangga ini langsung masuk ke rumah Martha yang gak dikunci. Martha langsung dia bangunin dan di situ Martha nangis. Martha ngaku bahwa dia melakukan hal ini secara sengaja karena patah hati ditinggal oleh Raymond. Nah, tetangganya ini punya ide. Ya udah, demi mendapatkan Raymond balik, gimana kalau aku aja yang ngirimin surat kamu? Jadi pura-puranya Martha nggak tahu kalau surat dia mengakhiri hidup tadi dikirimin oleh sahabatnya ke Raymond. Biar Raymond sedih gitu loh. Mungkin kalau cewek-cewek zaman sekarang suka pura-pura salah kirim kali ya gitu. Ya udah, waktu Raymond membaca surat bahwa Martha mau menghabisi dirinya sendiri dan kedua anaknya, Raymond takut kalau misalnya Martha meninggal, dua anaknya juga meninggal, terus polisi menemukan surat bahwa gara-gara Raymond mereka meninggal, ini semua kejahatannya bisa terungkap. Jadi Raymond langsung nulis surat, dia ngomong ke Martha, "Martha, kamu jangan sedih, sekarang kamu datang aja langsung ke New York, kita omongin baik-baik." Salah, bukan New York, tapi ke Pennsylvania, apartemen tempat dia tinggal dengan ibunya Jane. Martha langsung nitipin kedua anaknya dan langsung tuh dia beli tiket ke Pennsylvania. Martha tinggal di apartemen bareng Raymond dan juga ibunya Jane. Sebenarnya apartemen ini ada 6 kamar, tapi jahatnya Raymond, dia ngomong ke ibunya Jane, "Boleh nggak kamu keluar aja sekarang aku udah punya pasangan, nggak mungkin kan kamu tinggal di apartemen ini juga." Jadi ibunya Jane tadi didepak keluar. Dan selama Martha tinggal di situ, Raymond marahin Martha. Dia bilang, "Kamu janganlah menghabisi hidup kamu cuman gara-gara hal ini. Kamu harus kuat, bla bla bla." Terus dijanji-janjiin manis lah oleh si Raymond. Selama Martha di situ, dia bener-bener diservis 100% oleh Raymond. Martha merasa bener-bener diperhatiin. Sampai tibalah hari dimana Martha harus balik lagi ke Pensacola karena dia punya kerjaan ya kan. Dia juga punya 2 anak yang harus dia urus. Begitu Martha pulang, gak tahu kenapa besok harinya Martha dipecat. Dan bagi Martha ini adalah tanda bahwa dia memang harus ikut Raymond pindah ke Pennsylvania. So, Martha langsung ngambil semua hartanya, dia bawa kedua anaknya naik kereta ke apartemen Raymond. Raymond sama sekali nggak senang. Tapi di sisi lain dia ngerasa kasihan dengan Martha. Ini orang dipecat, nggak punya uang lagi. Hubungan mereka berdua ini emang aneh. Terus Raymond bilang, "Martha, kamu boleh kalau mau tinggal di sini sampai kamu dapat kerjaan baru. Tapi kamu jangan ganggu hidup aku. Dan aku punya satu syarat. Syaratnya, aku nggak mau 2 anak kamu ikut tinggal di sini." Martha diem. Dia bingung. Dia sayang dengan kedua anaknya, tapi kapan lagi dia menemukan pria sesempurna Ray? Jadi, Martha rela menaruh anaknya untuk diadopsi. Tapi proses adopsi panjang dan Martha udah gak sabar lagi nih pengen pindah dengan Raymond. Jadi suatu hari Martha bawa kedua anaknya untuk tinggal di tenda penampungan khusus keluarga yang terdampak oleh perang. Begitu anak bungsunya tidur, dia suruh anak sulungnya untuk jagain. "Kamu liatin adik kamu ya, mama mau beli permen sebentar." Martha keluar dan menghilang selama-lamanya. Gak pernah balik lagi untuk kejemput anaknya. Martha langsung pergi untuk tinggal dengan Raymond. Dan Raymond tersentuh. Wah, Martha sayang banget sama aku sampai-sampai dia merelakan 2 anaknya yang dia sayangi. Semenjak itu mereka berdua jadi pasangan. Dan karena Raymond ngerasa Martha gak mungkin meninggalkan dia, Raymond jujur. "Martha, sebenarnya aku cari duit dengan cara menipu wanita-wanita." Martha bilang, "Aku gak peduli. Selama aku satu-satunya wanita yang ada di hidup kamu, selama semuanya cuma pura-pura dengan wanita lain, aku bakal mendukung." Semenjak itulah, kedua pasangan ini bekerja sama untuk mencari korban. Sekarang mereka mengatur strategi. Raymond mengubah namanya menjadi Chris Martin. Bukan Chris Martin, itu Coldplay M. Charles Martin. Sedangkan Martha berubah menjadi Martha Martin, yang merupakan adik kandung dari Charles, ngakunya. Raymond sudah punya korban baru, yaitu wanita bernama Esther Hand. Masih tinggal di kota yang sama.
Begitu Raymond bertemu dengan Esther, Esther langsung kelepek-kelepek. Mereka langsung mendiskusikan soal pernikahan. Uang asuransi, rekening, semua yang dimiliki oleh Esther langsung dipindahkan ke rekening Raymond. Dan yang bikin Esther agak bingung, mulai curiga, gara-gara beberapa uang dan perhiasannya mulai satu persatu hilang. Pernah nih, ada barang semacam tas tali pinggang dan di dalamnya ada uang. Nah, barang ini tuh hilang. Esther bingung banget, kok bisa hilang barangnya? Waktu dia coba geledah kamar tempat di mana Martha numpang, di situ Esther ngeliat tas tali pinggangnya ada, tapi duitnya udah nggak ada. Nah, Esther mulai curiga. Raymond dan Martha sebenarnya bukan kakak adik. Soalnya keduanya kayak saling mencintai satu sama lain. Suatu hari waktu Esther pulang ke rumahnya dan dia ngeliat mobilnya sudah terparkir di depan rumah, nggak tahu kenapa Esther ngerasa ini adalah saatnya untuk kabur. Esther lari ke rumah keluarganya dan merasa kayaknya dia dibohongi. Waktu Raymond dan Martha sadar, Esther kayaknya kabur karena sudah mencium bau-bau kejahatan mereka. Raymond dan Martha langsung ngambil semua uang yang sudah mereka curi dari Esther dan mereka pindah ke Chicago. Mereka sempat liburan dulu tuh, foya-foya. Setelah uangnya mulai menipis, di Chicago, Martha kerja lagi sebagai suster, sedangkan Raymond kerja sebagai supir bus. Selanjutnya, mereka menyusun rencana untuk morotin korban mereka lagi. Kali ini, korban mereka bernama Martha Young yang berusia 40 tahun, tinggalnya di Arkansas. Martha tinggal sendirian dan dia kan sudah berusia 40 tahunan ya. Jadi dia ngerasa pengen cepet-cepet nikah dengan Raymond. Sama kayak wanita-wanita lain. Begitu Martha melihat Raymond, dia langsung kelepek-kelepek. Dan gak tahu kenapa, kali ini Martha merasa cemburu. Tapi hubungan Martha dengan Raymond dan Martha bener-bener baik banget. Martha udah nganggep Martha kayak saudari kandungnya sendiri. Dia cerita apapun hal-hal personal ke Martha. Dan suatu malam, Martha ngomong, kayaknya aku hamil deh. Aku takut kalau orang-orang tahu aku hamil di luar nikah, bisa bahaya nih. Martha yang merasa cemburu langsung ngomong, tenang. Aku ini dulunya suster. Aku tahu kamu harus minum obat apa biar janin kamu keguguran. Begitu Martha meminum obat-obatan yang diberikan oleh Martha, dia mulai kehilangan kesadaran. Rupanya obat yang dikasih oleh Martha tadi obat tidur. Dan Martha sempat dipukuli di bagian kepala. Meskipun gak kelihatan, tapi terjadi pendarahan di dalam. Itulah alasan kenapa Martha nggak bangun-bangun. Antara sadar dan sadar lebih tepatnya. Supaya nggak dicurigai oleh orang-orang, Raymond dan Martha mengangkut Martha masuk ke dalam bus, terus mereka tinggalin sendirian. Selama seharian, Martha dibawa keliling-keliling, supir busnya nggak sadar. Dia baru sadar setelah seharian penuh dan langsung membawa Martha ke rumah sakit karena kondisinya tuh kayak ngigau antara sadar dan nggak sadar. Sayangnya, begitu sampai di rumah sakit, Martha meninggal karena masalah jantung dan kemungkinan besar akibat obat-obatan dan juga pendarahan yang ada di dalam kepalanya. Dan waktu itu nggak ada yang tahu tentang Raymond maupun Martha. Pasangan gila ini langsung cepet-cepet kabur dan mereka langsung menuju ke korban berikutnya. Korban bernama Irene Delapointe. Kalau penyebutannya salah, gue mohon maaf. Beda dengan wanita-wanita sebelumnya, Irene yang berusia 39 tahun cantik banget. Begitu Martha ngelihat Irene, dia langsung iri. Bisa-bisa Raymond beneran jatuh cinta nih dengan Irene. Baru seminggu ketemu, Raymond dan Irene langsung mengadakan rencana pernikahan. Martha nggak sudi. Dia nggak bakal ngebiarin Raymond menikah dengan Irene. Jadi, dengan rasa cemburu yang membara, Martha nulis surat. Dia jelasin ke Irene bahwa nama mereka sebenarnya palsu, kerjaan mereka sebenarnya menipu wanita-wanita untuk diporotin, dan Irene kalau mau selamat lebih baik cepet-cepet pergi dan memutuskan hubungan dengan Raymond. Waktu surat ini dibaca oleh Irene, dia marah banget. Otomatis Raymond juga marah dengan Martha. Kenapa dia cepu? Jadi mereka bertiga saling berantem satu sama lain. Oleh Raymond, Martha disuruh pulang. Tapi rupanya hubungan antara Raymond dan Martha sudah terlalu dalam. Begitu terpisah, mereka mulai merindukan satu sama lain. Apalagi waktu Raymond membaca surat dari Martha yang menyatakan bahwa dia hamil. Raymond bilang ke Martha, ya udah, kalau kamu mau balik lagi, kamu boleh tinggal sama aku, tapi kamu harus gugurin kandungan kamu dan janji kamu jangan menggagalkan rencana kita lagi. Martha setuju.
banyak hal yang dilakukan oleh Martha yang gak bisa gue ceritakan di sini untuk menggugurkan kandungannya. Martha langsung mendatangi Raymond. Martha lalu bekerja sebagai penjaga anak di salah satu keluarga yang tinggal di sekitar situ. Dan waktu Martha lagi kerja nih, tiba-tiba dia melahirkan. Tapi gak ada yang tahu. Martha melahirkan di dalam kamar mandi, anaknya sudah dalam keadaan meninggal. Dan bayi ini langsung dia buang di perapian rumah itu. Jadi bener-bener gak ada yang ngeliat. Cuman Martha aja yang tahu. Raymond langsung cerita ke Martha bahwa mereka punya target baru. Kali ini wanita bernama Janet Faye. Awalnya Janet mengaku berusia 44 tahun. Tapi waktu Raymond dan Martha datang ke rumah Janet rupanya udah tua banget. Usia aslinya 66 tahun. Sedangkan waktu itu usia Raymond sekitar 35 tahunan. Raymond pura-pura sayang banget dengan Janet. Dan Janet merasa sangat beruntung. Kapan lagi dapet pria yang lebih muda, tampan, sukses, yang juga mencintai dia apa adanya meskipun usia mereka terpaut jauh. Janet tinggal sendirian, tapi dia masih punya keluarga dekat, yaitu anak sambungnya dari mantan suaminya yang sudah meninggal. Anak sambungnya ini bernama Mary Spencer. Waktu Mary tahu bahwa ibu tirinya mau menikah lagi dengan pria bernama Raymond yang katanya sukses, ganteng juga, Mary senang-senang aja. Tapi Mary bener-bener ngawasin. Raymond dan Martha seneng banget karena Janet kaya. Dia punya apartemen, tabungannya banyak, dan karena bucin, dijanjikan akan dinikahi, Janet merasa nggak takut mindahin satu persatu akun rekeningnya, semua perhiasan, uang-uangnya untuk dijaga oleh Raymond. Tapi kebucinan Janet tidak berlangsung lama. Suatu malam, Janet yang tidur di sebelah Martha ngomong, "Pintu udah kalian kunci belum sih? Sebenarnya aman gak sih naruh uang di rumah ini?" Dan Martha ngerasa Janet mulai sadar kayak ada yang gak beres. Martha langsung keluar dari kamar dan ngasih tahu Raymond yang tidur di sofa ruang tamu, kayaknya Janet ini udah mulai sadar deh. Nah, Janet tadi rupanya ngikutin dari belakang. Dia nanya ke Martha, "Kamu ngomong apa ke calon suami aku?" Mulai tuh mereka berantem. Janet sampai ngomong ke Martha, "Kalau nanti Raymond udah nikah sama aku, kamu gak boleh ya ngikut-ngikutin kita lagi. Kamu keluar dari apartemen ini. Jangan ganggu rumah tangga aku dengan Raymond cuman karena mentang-mentang kamu adiknya Raymond." Martha emosi, dia cemburu. Martha ngambil palu dan dia pukulin Janet habis-habisan. Waktu itu Janet masih sadar, tapi udah luka-luka dan penuh darah. Raymond bingung, dia takut. Karena udah kepalang nih, Raymond ngambil shawl dan dia mulai menjeratkan kain ini ke leher Janet sampai Janet meninggal. Dan ini adalah pertama kalinya Martha menghabisi orang lain. Martha dan Raymond bingung. Harus dikemanakan jenazah Janet? Awalnya jenazah ini mereka taruh di dalam lemari. Besok paginya mereka beli koper besar, mereka masukin ke dalam koper, dan sembari nyari-nyari tempat untuk menyembunyikan jenazah ini, mereka nitipin koper tadi ke rumah kakak kandungnya Raymond yang tinggal di New York. Kakaknya tuh sampai bingung, itu koper isinya apa? Tapi nggak curiga juga bahwa isinya jenazah. Setelah Raymond dan Martha muter otak, mereka menyewa sebuah rumah yang ada ruang bawah tanahnya. Mulai tuh tanah di ruang bawah tanah mereka digali dan disitulah mereka menguburkan jenazah Janet. Setelah semennya kering, Raymond dan Martha ngomong ke pemilik rumah bahwa mereka nggak jadi nyewa di situ. Tapi nggak apa-apa, duit bulanan yang udah mereka bayar nggak usah dikembalikan. Jadi pemilik rumahnya nggak curiga dan nggak marah karena dia pikir, oh mungkin kurang cocok. Nah, waktu Janet tiba-tiba menghilang, anak sambungnya tadi, si Marie, bingung. Janet kemana? Masalahnya bukan cuma Janet yang hilang, Raymond dan Martha juga hilang. Kegelisahan Marie mulai bertambah saat dia menerima surat yang ditandatangani oleh Janet. Di situ Janet cerita bahwa dia pindah ke New York untuk tinggal bareng Raymond dan Martha. Nah, yang bikin Marie aneh, surat ini tuh diketik. Sedangkan Janet kan udah tua ya. Janet tuh nggak bisa ngetik pakai mesin tik sama sekali. Jadi Marie yakin yang ngetik itu bukan Janet. Waktu Marie melaporkan Janet hilang ke kantor polisi, Marie dikasih tahu bahwa Janet sudah menjual rumahnya dan juga mencairkan semua aset-asetnya. Marie tambah curiga, ini pasti kerjaan Raymond dan Martha. Karena ibu sambungnya benar-benar hati-hati dengan yang namanya uang. Raymond dan Martha jadi buronan.
Polisi waktu itu nggak tahu bahwa Raymond dan Martha sudah berada di Michigan. Sudah berada di rumah korban mereka selanjutnya, yaitu wanita bernama Delphine Downings. Ibu dari anak yang berusia 2 tahun yang bernama Reniel. Sama seperti Martha, suatu hari Delphine bilang kayaknya dia hamil. Dan lagi-lagi Martha memberikan obat yang merupakan obat tidur. Delphine hilang kesadaran dan Reniel kayaknya bisa merasa ibunya dalam bahaya. Reniel yang masih berusia 2 tahun nangis terus. Dan karena Martha merasa kesel, leher Reniel dia cekik. Reniel masih hidup tapi bekasnya banyak. Martha dan Raymond panik. Kalau Delphine bangun dan ngeliat leher anaknya udah penuh lebam, mereka pasti bakal dilaporin ke polisi. Jadi Raymond yang bilang bahwa dia nggak punya pilihan lain, ngambil pistol yang dulunya merupakan milik mantan suaminya Delphine, dan tanpa rasa belas kasihan, Raymond menembak Delphine sebanyak 2 kali di bagian kepala. Delphine meninggal dunia. Raymond dan Martha merasa nggak tega untuk menghabisi Reniel. Jadi mereka bikin skenario. Ya udah, Delphine kita kuburin di lantai ruang bawah tanah, tapi Reniel nanti kita bawa aja pura-pura jadi anak kita. Mereka galilah tanah di ruang bawah tanah. Tapi rupanya tanahnya itu banyak air, jadi mereka harus nyedokin airnya biar jenazah Delphine bisa dikubur. Setelah ditutup semen kembali, mereka mulai mendekati Reniel. Tapi rupanya Reniel takut banget dengan Raymond dan Martha. Ini anak masih umur 2 tahun ya, tapi dia udah ngerasa Raymond dan Martha ini monster bukan manusia. Tiap kali dideketin, Reniel nangis. Reniel berusaha untuk jaga jarak. Jadi Martha dan Raymond ngerasa sulit nih untuk ngebesarin Reniel. Ya udah, kalau kayak gitu kita habisin juga aja. Dengan gelap mata, Martha menggendong Reniel, dia bawa ke ruang bawah tanah dan dia ceburkan ke dalam air bekas di mana mereka menggali kuburan Delphine. Kira-kira selama 5 menit, Reniel berusaha untuk memberontak, tapi karena kejahatan dan kekejaman Raymond dan Martha, Reniel meninggal dunia. Jenazah Reniel mereka kuburkan di sebelah jenazah Delphine. Rupanya tetangga sekitar merasa curiga dengan Raymond dan Martha. Delphine sudah beberapa hari nggak kelihatan. Kok Reniel ditinggal sendirian? Terus sekarang Reniel juga nggak kelihatan. Raymond dan Martha cerita ke orang-orang bahwa Delphine pergi ke Detroit untuk ketemu teman-temannya sambil membawa Reniel. Tapi bagi para tetangga, mereka ngelihat Raymond ini nggak kayak orang sukses. Kok malah tinggal di rumahnya Delphine, mobilnya Delphine. Terus Delphine gak mungkin pergi gitu aja tanpa pamit ke orang-orang. Jadi tetangganya ini ngelapor ke polisi, suruh cek bener gak Delphine pergi ke Detroit. Jangan-jangan Raymond dan Martha adalah biang keroknya. Karena menerima laporan ini, lembaga berwenang datang ke rumah itu untuk melakukan pengecekan. Mereka nggak mencurigai apapun, cuman pengen ngecek aja. Dan waktu Raymond buka pintu, hal pertama yang mereka lihat langsung adalah barang-barang yang sudah di-packing. Raymond dan Martha kayaknya siap-siap pergi ke tempat lain. Kayaknya sih pindah, soalnya barang-barangnya banyak dan semuanya di-pack besar-besaran. Petugas nanya, boleh nggak kami cek rumahnya? Karena kami nerima laporan. Cuman cek doang kok. Jelas dong, Raymond mempersilahkan, gak mungkin dia tolak. Kalau dia tolak nanti tambah curiga. Waktu polisi melihat ke kanan, ke kiri, ngecekin ruangan satu persatu, mereka masuk ke ruang bawah tanah dan melihat ada bekas semen yang masih baru. Mereka curiga nih, di lantai kenapa ada yang baru disemen. Jadi mereka gali dan di situ mereka menemukan jenazah Delphine dan Reniel. Di detik itu juga, Martha dan Raymond langsung ditangkap. Saat diinterogasi oleh polisi, Martha dan Raymond langsung mengakui semua korban-korban mereka. Yang sebenarnya nih, kalau mereka nggak cerita mungkin polisi nggak bakal tahu. Raymond sendiri cerita bahwa dia sudah menghabisi setidaknya 19-20 wanita. Tapi Martha bilang ke polisi bahwa dia cuma menghabisi 3 nyawa. Mungkin korban-korban lain dihabisi oleh Raymond waktu sebelum ketemu dengan Martha. Kita juga kurang tahu. Dan karena kegilaan kejahatan mereka berdua, Raymond dan Martha dihukum hukuman mati. Di tahun 1951, Raymond dieksekusi. Setelahnya baru Martha. Dan sebelum mereka berdua meninggal, mereka berdua masih sempat-sempatnya menyatakan rasa cinta satu sama lain. Merasa bahwa apa yang mereka lakukan adalah atas nama cinta. Dan itulah kasus Lonely Hearts.
Ada banyak banget korban yang melapor ke polisi dan cerita bahwa mereka enggak melaporkan kerugian mereka karena merasa malu. Soalnya kok bisa-bisanya ditipu oleh orang gara-gara bucin. Plus, beberapa dari mereka adalah wanita-wanita yang merasa vulnerable, malu karena ikut biro jodoh, ya namanya juga zaman dulu ya. Itulah kenapa Raymond dan Martha berhasil menjalankan kejahatan mereka selama bertahun-tahun. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari orang-orang jahat, musibah, dan juga tragedi-tragedi seperti ini. Dan sampai di sini dulu video kita kali ini. Thank you so much atas semua dukungan kalian. Tanpa kalian, Ruang Kelam gak bakal bisa sampai sekarang. Semoga kita semua sehat-sehat selalu, aman-aman selalu, dan dikelilingi dengan orang-orang suportif, positif, yang gak punya niat-niat jahat. I'll see you guys very soon in the next video. Please take care, stay safe, and stay alive.